Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib, Sobat Infor. Kali ini saya, Rindra Setatama Putra, membawa tamu spesial yang sangat jauh nih. Ada teman saya Ananta Galih dari Bandung, ada Rido dari Bogor. Mereka repot-repot datang ke sini ke daerah Pantai Sawarna ini karena ingin berdiskusi mengenai apa itu komunikasi data. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sapa-sapa dulu. Nih, gimana nih Antara Galih tadi dari Bandung ke sini? Capek sih. Capek Kacau, ya. Tapi ya naik tadi motoran iseng. Motoran iseng? Iya, iseng kesini motoran. Jadi ya lumayan capek lah. Oke lah tapi 8 jam perjalanan tuh ya kira-kira. iya kurang lebih. Tapi ya terbayarkan udah nyampe sini. Gila sih. Bagus. Wah, saya sangat tersentuh melihat perjuangan Mas Gali. Ini untuk Mas Rido sendiri bagaimana? Ada pegel nih tadi bawa mobil. Mobil. Macet dikit tadi. Oh iya, jelas. Di daerah sini Citoreknya. Oh, di Citorek. Oh, kamu lewat Citorek ya? Citorek Masya Allah. muter dulu tadi katanya dari Bogor ditutup katanya jalannya. Ditutup. Iya, saya rela datang dari harusnya tadi 4 jam jadi 5 jam 6 jam lah Masya Allah. kesini. Makasih ya undangannya ya Mas Lindra ya. Ini Saya apresiasi. Sangat terhormat nih. Iya, ini saya diundang. sangat tersentuh dengan rekan-rekan saya emang dari dulu selalu ada saat saya membutuhkan. Oke, di sini daripada kita lama-lama ya berbahasa-basi ya, di sini langsung saja kita mulai dari apa itu definisi komunikasi data. Jadi sederhananya komunikasi data itu merupakan suatu proses pengiriman dan juga penerimaan suatu informasi dalam bentuk data digital. Nah, ini pengiriman data ini melalui suatu data transmisi ya, seperti misalnya kabel, gelombang radio, sinyal, optik dan lainnya. Oke, terus mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa komunikasi data itu penting. Yang pertama, komunikasi data ini dapat mempercepat pertukaran informasi. Terus komunikasi data ini juga dapat membuat kerja sistem komputer menjadi lebih efisiensi, bahkan bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Terus seperti di perkembangan zaman sekarang juga udah banyak mendukung layanan modern ya, seperti misalnya internet dan cloud computing dan bahkan IoT. Nah, lalu apa aja sih elemen dalam komunikasi data? Yang pertama tentu saja ada pengirim dan juga penerima. Terus yang kedua, karena ini bertukar informasi, mengirim dan menerima informasi, maka di situ juga ada data. Data ini bisa berbentuk teks, audio, video, gambar, dan juga data sensor. Nah, terus juga di sini ada media transmisi sebagai penghubung lah istilahnya. Seperti misalnya ada yang kabel, itu ada seperti fiber optik dan juga kabel LAN. Juga ada yang nirkabel seperti misalnya WiFi, Bluetooth, dan bahkan kalau zaman dulu itu bisa menggunakan inframerah. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya itu ada kurang lebih ada 4 ya, seperti misalnya ada bandwidth, ada delay atau latensi, ada noise dan juga throughput. Nah, kenapa data harus diubah menjadi sinyal digital? Nah, karena perangkat modern zaman sekarang itu bukan zaman sekarang, dari dulu emang sebenarnya hanya bisa membaca bilangan binary ya istilahnya. Terus apakah semua media transmisi aman untuk dikomunikasi data? Enggak. Media nirkabel itu lebih rentan terhadap gangguan seperti misalnya hacking yang lebih bahaya, terus dibanding media yang kabel yang mereka tuh lebih cepat dan juga aman. Cuman ya mungkin itu mereka tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh. Bisa, cuman menggunakan kabel yang cukup panjang. Terus apakah ukuran bandwidth mempengaruhi kualitas video call? Wih, jelas. Bandwidth besar membuat video call lebih lancar tanpa terputus-putus. Oke, itu mengenai dasar-dasar dari komunikasi data. Selanjutnya di sini ada konfigurasi komunikasi data, topologi jaringan, dan juga jaringan komputer. Jadi konfigurasi komunikasi data itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada simplex, jadi arah komunikasi itu cuma satu arah. Contoh sederhananya itu seperti TV. Jadi kita mendapatkan informasi dari satu arah, dari TV saja, tanpa kita bisa memberikan informasi itu ke TV tersebut. Terus yang kedua ada half duplex, itu arah komunikasi dua arah bergantian. Contoh sederhananya seperti talkie-walkie. Jadi saat kita menggunakan talkie-walkie, salah satu dari kita berbicara dan salah satunya mendengarkan. Nah, yang terakhir ini ada full duplex. Ini versi sempurnanya dari half duplex bisa dibilang ya. Karena ini bisa arah komunikasinya dua arah dan juga bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh sederhananya seperti mungkin kita telepon di WhatsApp dan bahkan video call. Oke, selanjutnya di sini ada topologi jaringan atau bisa disebut juga sebagai struktur apa tadi Mas Galih? Gimana? Topologi jaringan struktur apa? Oh, itu sebuah struktur jaringan gitu. Jadi
Itu konsepnya gimana caranya komunikasi itu berlangsung antara satu klien ke klien lainnya. Oke, sip. Di sini ternyata ada banyak ya jenis topologi. Banyak. Mungkin Mas Galih bisa membantu menjelaskan. Oke. Jadi yang pertama tuh ada bus, topologi bus. Itu dia bentuknya kayak bus. Mungkin nanti bisa ditampilin gambar ya. Jadi misal kalau di bus itu kita lihat supir. Nah, tempat supir itu kita ganti sebagai router. Nah, ke belakangnya itu kan ada penumpang-penumpangnya di kanan dan kirinya. Anggap jalan kita ke penumpang itu adalah backbone atau jalur utamanya. Lalu penumpangnya itu adalah klien-kliennya. Jadi mereka terhubung ke satu backbone gitu ke routernya. Itu bus. Kekurangannya troubleshootingnya susah karena dia kan satu jalur utama gitu. Kalau misalkan ada kerusakan dia susah untuk troubleshootnya. Oh, oke. Nah, kemudian lanjut ke topologi star. Topologi star itu ya bentuknya kayak bintang seperti namanya. Jadi routernya itu di tengah, lalu terserah mencar kemana-mana gitu kliennya. Yang penting saling kliennya itu terhubung ke router itu. Jadi misalkan ada 5 klien, ya 5-5-nya masuk ke router semua, terhubung ke satu router. Jadi ditumpuk di satu router ya. Ya, nanti ditampilin juga kan ya gambarnya ya. Ya, oke, Nah, sip. bentuknya mirip bintang. Itu kekurangannya itu tergantung sama pusatnya itu di router itu. Jadi kalau routernya bermasalah ya kok semua kliennya langsung kena, langsung bermasalah juga. Satu kena semua kena berarti itu. Iya, router ngurusin semua di situ. Wis. Kemudian ring. Ring itu dia bentuknya kayak cincin melingkar. Dia looping tersusun secara melingkar. Jadi misalkan ada berapa ya? Ada 5 kali atau 6 klien gitu. Satunya router. Itu kalau terhubung kan saling melingkar gitu. Misalkan A mau terhubung ke C, kan bisa lewat B kan, bisa jalur B yang terdekatnya. Nah, kalau misalkan B-nya putus, dia harus muter. Dia harus ngejauh dulu. Muter ke belakang, baru ke C. B-nya dilewati karena misalkan jalurnya rusak. Nyari alternatif jalan lain berarti. Dari alternatif jalan lain, meskipun jalannya lebih panjang. Tapi itu berarti kalau misalnya satu klien rusak, itu nggak mengganggu kan keseluruhan. Ya, tidak mengganggu. Oke, lanjut. Hanya memperpanjang jarak aja. Apa aja? Oke. Kemudian ada topologi mesh. Nah, mesh ini tuh topologi yang ngegabungin semua klien. Misalkan ya ada 5 klien ya 5-5-nya saling terhubung gitu. Antara klien satu sama yang lain gitu, mereka terhubung semua. Jadi kalau digambar gitu kabelnya mencar ke semua. Kabelnya saling terhubung semua. Jadi minusnya makanya kalau bisa dibayangin ya kalau nyambung semua berarti kan butuh medianya banyak, butuh kalau misalkan pakai kabelnya banyak, jadi kekurangannya dia lebih mahal dibanding yang lain. Tuh. Kemudian ada topologi tree. Tree itu ya kayak namanya pohon. Udah kita belajar juga di mana? Ada di Struktur data ya. Nah, Nah itu ya kayak bentuknya kayak tree ke bawah gitu, kayak atasnya itu root kalau di struktur data. Nah bawahnya itu anak-anaknya. Jadi mereka kalau mau antara cabang A sama B, mereka harus lewat ke atasnya dulu. Kalau misalkan ada atasnya lagi, baru terhubung ke router lainnya, ke tempat lain. Itu biasanya di aplikasiin mungkin di gedung cabang gitu ya, kantor cabang gitu. Gitu. Wis. Kurang lebih begitu. Mantap penjelasannya Mas Gali. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu jadi menjadi suatu kumpulan 2 atau lebih komputer yang saling bertukar informasi satu sama lain. Oke, jadi berdasarkan luas wilayahnya itu jaringan komputer ini bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada LAN atau bisa disebut local area network. Jadi terbentuk area kecil namun kecepatannya tinggi. Terus ada MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup satu kota, itu lebih besar lagi daripada LAN. Terus juga ada WAN atau Wide Area Network. Wah, ini luas banget, ini bisa bahkan melintasi negara. Contohnya aja ya seperti internet kan. Oke, selanjutnya di sini ada berdasarkan metode koneksinya. Tentu saja ada wire dan juga wireless, menggunakan kabel dan juga tanpa kabel. Terus selanjutnya berdasarkan bentuk jaringan. Kalau internet itu jaringan privat dalam organisasi. Kalau extranet, internet yang bisa diakses terbatas dari luar. Terus untuk internet itu jaringan global. Dan selanjutnya sini ada berdasarkan struktur layanan. Kalau misalnya client server itu ada server sebagai pusat layanannya. Kalau
peer to peer itu semua perangkat setara. Oke, mungkin segitu saja. Dan juga saya kan pernah ya kalau misalnya nelpon di video call juga ada yang namanya end-to-end encryption tuh. Itu bisa dijelasin nggak? Boleh deh Mas Rido deh. Oke. Untuk sini study case kita kan apa tadi end-to-end encryption ya? Pada video call ya. Ya itu kita tuh di sini punya untuk tahapan detail cara kerjanya ya. Oke. Untuk yang pertama tuh kita punya dasar kriptografi yang digunakan. Jadi untuk kriptografi itu adalah ilmu pengamanan komunikasi dan data dengan dengan mengkodenya sedemikian rupa sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan memprosesnya. Jadi kayak kita cuma posisi kita ngobrol di VC ini kan kita hadap-hadapan berdua doang. Jadi kita tuh privasinya bakal dijaga sama WhatsApp gitu loh. Jadi kita bakal aman lah. Terserah mau bahas gosip siapa gitu kan ya. Bahas pemerintah juga aman berarti. Gitu mah. Oke. Ya kayak gitulah ya. Pokoknya kita di kriptografi tuh ya data kita aman lah ya. Jadi di kriptografi ini kita tuh mempunyai kriptografi yang akan digunakan. Kayak misalnya arsitektur kriptografi itu tuh mencakup untuk menggunakan signal protokol kayak dikenal sebagai text secure protocol. Nah, di text secure protocol ini atau signal protokol ini nih berbasis kombinasi kayak beberapa algoritma kriptografi yang ada contohnya kayak DHC atau untuk pertukaran kunci, AES untuk enkripsi simetris, HMAC untuk verifikasi integritas dan juga X3DH atau Extended Triple Default Hellman atau bisa juga untuk inisiasi sesi aman. Oke. Nah, jadi di dasar kriptografi yang digunakan tadi kita tuh menggunakan ada juga properti yang digunakan kriptografis utamanya seperti perfect forward secrecy atau jika di sini nih kita bisa ngambil kayak misalnya jika kunci saat ini diketahui komunikasi sebelumnya tetap aman, jadi bakal ngunci sistem komunikasi kita kayak lawan bicara kita tuh teleponan kita tuh bakal aman lah, privasinya kayak nggak akan disebarin kayak dikunci aja gitu lah. Oke. Jadi ya privasi lah. Jadi kayak terus di sini ada deniability, tidak ada cara untuk membuktikan identitas pengirim secara kriptografis, dan juga ada post compromise security, sistem dapat pulih dari kebocoran kunci. Jadi aman banget ini kalau misalnya WhatsApp ya. Udah secure terjamin, udah secure banget. Iya, terjamin banget lah 100% gua rantet end to end enkripsi. Pokoknya itu aman banget lah untuk kriptografisnya. Oke. Oke, kita lanjut untuk tadi kan dasar kriptografis yang digunakan ya. Benar. Nah, sini ada proses untuk pembentukan secure session ya. Untuk secure session kita nih diprosesnya dengan cara satu yaitu identify key exchange atau pertama kali terhubung. Jadi untuk setiap penggunaan WhatsApp memiliki pasangan kunci publik privat jangka panjang. Dan juga di sini identitas publik didaftarkan ke server WhatsApp. Jadi kayak kontak kita nih bakal kalau misalnya sudah terdaftar di WhatsApp nih bakal bisa saling menghubungi lah antara kontak lainnya. Tapi yang punya WhatsApp gitu loh. I see. Jadi kita bisa publik privat lah kayak nanti lah bisa kita kita jelasin nanti. Oke, lanjut dulu ya. Untuk yang ketiganya kita bisa untuk pertama kali terhubung perangkat mengunduh kunci publik lawan bicara. Jadi setiap kita mulai chat sama yang lain itu tuh kita bakal dikasih end to end enkripsi yang tadi kan. Itu akan yang berguna untuk menjaga privasi kita lah sama lawan bicara agar tidak bocor sama yang lainnya lah. Tapi itu memungkinkan nggak sih bisa dibajak gitu? Itu kalau menurut saya sih WhatsApp sendiri tuh udah gua rantet untuk menjaga privasi ya dan keamanan. Kecuali kalau emang hackernya jago gitu. banget, Mungkin bisa harusnya. Ya, kita lanjut ke yang kedua yaitu untuk proses pembentukan secure session. Di sini kita mempunyai inisiasi sesi panggilan video kayak misalnya saat Anda menggunakan video call kayak Anda nih video call dengan Mas Gali ya. Jadi Anda bakal perangkat Mas Rindra nih bisa menghasilkan ephemeral key pair atau kunci sementara yang bisa dikirim ke server bersama identitasnya Mas Galih. Jadi server ini meneruskan ke perangkatnya Mas Galih kayak misalnya dari HP Anda. Servernya yang ini nih bakal saling terhubung. Jadi
Jadi kayak kita ngakses gitu. Nah, ya bisa. Jadi kita bakal terhubung gitu loh. Oke, I see. Untuk kita di sini ada proses X3DH ini, X3DH agreement ini di sini kita apa tadi untuk X3DH itu tuh kan apa panjangnya tadi tuh extended triple DV Hellman ya, untuk inisiasi sesi aman ya. Jadi sini nih ada kombinasinya juga nih, Mas Rinta. Wow. Di kombinasinya kayak misalnya ada tiga kunci pasang lah ya. 3 kunci pasang, oke. Ya kombinasi antara tiga ini. Jadi kayak misalnya kita di sini nih bakal ngeakses kayaknya Mas Rindra dengan Mas Gali. Dan juga bisa ngakses untuk identitainya di sini. Untuk Mas Rindra sendiri bakal terhubung ke servernya langsung, dan juga nanti Mas Galih ini bakal ngasih feedback untuk ngabungin server ke Mas Rindra. Jadi kita kayak kita ngetok pintu di sini nih. Jadi kalau misalnya kita ngetok pintu nih sebagai tamu, nah Mas Galih mau buka pintu, nah dia nyuruh Anda masuk. Jadi kayak nerima tamu lah. I see. Kayak lah ya, kita masuk ke lanjut ke ini ya, enkripsi media streamnya. Jadi untuk enkripsi media stream ini, yang pertama yaitu enkripsi layer media, yaitu master secret yang digunakan untuk menurunkan kunci sesi atau secure real time transport protocol. Jadi untuk setiap frame atau video atau audionya itu bakal menggunakan payload yang dienkripsi dengan AES GCM atau Galois counter mode. Jadi nanti dia bakal nanti bakal ngunci stream suara yang bakal dihasilkan oleh yang ngasih atau memulai video call-nya. Dan juga nanti akan ada authentication atau tag yang ditambahkan untuk verifikasi integritas. Jadi kita untuk ini kita bakal lanjut ke yang penanganan sesi multi device ya. Oke. Jadi untuk sinkronisasi multi device di sini akan mendukung WhatsApp ini bakal mendukung hingga 4 perangkat terhubung. Kayak setiap perangkat memiliki identitas kayak terpisah, primary device atau yang semua perangkat yang mempertahankan sesi E2E atau end-to-end enkripsi ya. Itu bakal bisa sambung menyambung lah ya dengan yang lainnya. Lucika. Ya, itu bisa kayak sebutannya kayak bisa grup video call juga. Jadi nyalur ya? Bisa WhatsApp nih banyak punya. Tapi di sini ada kelemahannya sih untuk mitigasinya, dan juga di sini potensi atau kelemahan dan mitigasinya yaitu yang pertama kayak ada man in the middle attack atau kelemahan potensial menyerang bisa menyamar sebagai penerima. Jadi Anda bisa, kalau misalnya ada kebocoran nomor, Anda bisa tiba-tiba ditelepon sama nomor random gitu loh. Oke. Ngaku-ngaku ini Mas Gali, saya Mas Gali gitu. Anak Anda habis kecelakaan atau kenapa-napa. Itu tuh termasuk kelemahan dari sistem atau kebocoran ininya ya. Kebocoran di itu sebenarnya kebocoran di nomor atau perangkat utama si korban sih. Jadi nggak masuk ke WhatsApp-nya karena itu dibocorkan ya. Oke. Jadi itu untuk kelemahan di ininya ya. Oke, ya segitu dulu kalau misalnya yang untuk end-to-end enkripsinya. Wah, ternyata tentang video call aja udah sekompleks ini ya. Dan ini udah nggak kerasa, ternyata kita udah ngobrol ini 30 menit nih saking asiknya. Mungkin sekian saja ya hasil diskusi yang bisa kita paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rindra Setara Putra izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.